Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para subscriber yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka menyaksikan, menonton channel saya Sahir 78, yang insya Allah saya berharap kalian tetap istiqomah, setia menonton video-video terbaru saya, setia untuk selalu like, komen, share, dan juga yang belum sempat pencet tombol lonceng notifikasi saya Sahir 78 diharapkan untuk menekan tombol lonceng notifikasi saya. Juga kepada para penonton yang sampai saat ini belum sempat mensubscribe channel saya Sahir 78, saya tetap berharap dan berdoa kepada Allah agar kalian digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mensubscribe, like, komen, share, dan memencet tombol lonceng notifikasi saya agar kalian pun ikut andil, membantu, mendukung demi berkembangnya channel saya Sahir 78 yang tentunya akan membekas pada pada amal perbuatan yang soleh. Amal soleh itu akan menjadi amal yang tentunya membantu kita di yaumil akhir. Oke, pada hari ini saya akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam tafsir Jalalain dikatakan pada ayat 30 ini diceritakan dengan lafaz sebagai berikut, wazkur, ingatlah ya Muhammad, ay Muhammad, ketika berkata Rabbuka, siapa Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Yahlafni yang mewakiliku fi tanfizi, dalam melaksanakan ahkami, hukum-hukumku, fiha, di bumi. Wa huwa Adam, dan dia adalah Adam.
Qalu, dan mereka para malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi bil ma'asi, dengan melakukan segala bentuk kemaksiatan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, erikuha bil qatli, dengan jalan peperangan, dengan jalan membunuh, kama fi'li banul jan, sebagaimana yang pernah dilakukan bangsa jin. Wa kanu fiha, dan mereka di dalamnya, falamma, ketika afsadu, melakukan kerusakan. Saat mereka berada di bumi, mereka melakukan kerusakan. Arsalallahu, Allah mengutus, mengirimkan alaihim, kepada mereka, al-malaikata, malaikat. Fataruduhum, dan membuang mereka ilal jazairi, ke pulau-pulau, wal jibali, dan gunung-gunung. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu, dan sedangkan kami para malaikat ini, nusabbihu, selalu bertasbih, mutalabbisina bihamdika, dan mensucikan dan memuji kamu. Ayyu, yakni naqulu, kami berkata, kami selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya. Wa nuqaddisu laka nanazahaka, dan aku senantiasa mensucikan kamu dari hal-hal amma la yaliku bika, dari hal-hal yang tidak layak ada pada kalian, yang tidak layak ada padamu, pada Allah Subhanahu wa taala. Fallama, dan huruf lam itu adalah zaidah, hanyalah huruf tambahan. Wal jumlah, dan kalimat yang bermakna sejak, ketika, saat, itu adalah hal, adalah sebuah keadaan, kondisi di mana terjadinya suatu peristiwa. Ayyu, dan adapun panahnu ahakku, aku, maka kami berkata, ahakku bil istikhlaf, sebenarnya kamilah yang lebih berhak, lebih pantas menggantikan, mewakilimu. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui apa-apa yang kami ketahui. Minal maslahati, tentang maslahat, fi istihlafi, dalam menjadikan Adam sebagai khalifah, fil istikhlafi Adam, dalam menjadikan Adam sebagai khalifah, wa an dzurriyyatahu, dan keturunan-turunannya, fihim, mereka keturunan-turunan Adam, al-mati'i, ada sebagian yang taat, wal asi, dan ada sebagian yang bermaksiat. Fayazharul adli, dan maka aku akan menampakkan keadilan, bainahum, di antara mereka. Faqalu, dan mereka berkata, para malaikat, lan yakhluqa, tidak akan menciptakan Rabbana, Tuhan kami, khalqan, makhluk akramu, yang lebih mulia, alaihi minna, dari kami, wala a'lamu, dan yang tidak lebih mengetahui, lasabakuna lahu, yang tidak lebih mengetahui dari kami, karena kami lebih dahulu ada. Wa ru'yatina, dan kami melihat, wa ma lam yarahu, apa-apa yang mereka tidak lihat. Fa khalaqallahu, maka Allah menciptakan Adam min azimil ardin, dari sebongkah tanah,
ayu wajahaha, dan menjadikan wajahnya bi an qabdun minha qabdatin, sebongkah untuk secorak min jami'il alwaniha, atau corak warna yang berbeda-beda untuk bentuk yang berbeda-beda. Wa ajanat, dan mencampurkan bil miyahil mukhtalifah, berbagai jenis air, mencampurkan tanah yang berbagai corak dan warna itu dengan air maksudnya. Wa sawa'un, dan membentuknya, setelah membentuknya, wa nafakha, dan aku dan kami meniup fihi ruh ke dalam jasadnya, fasara, dan menjadikan hayawanan hasasan, makhluk yang memiliki rasa, ba'da an kana jumadan, setelah sebelumnya seperti jasad yang beku dan tidak bernyawa. Itu adalah tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa dijelaskan di situ ketika Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, dalam hal ini adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, justru para malaikat bertanya mengapa kemudian Allah ingin menciptakan Adam dan anak cucunya yang kemungkinan bisa membuat kerusakan di muka bumi. Karena malaikat memiliki pengetahuan bahwa ada makhluk lain sebelum Adam yang tinggal di bumi yang membuat kerusakan, yaitu Banul Jan, yaitu bangsa jin yang telah merusak, yang kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk mengusir para jin, memeranginya dan membuangnya ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung karena telah membuat kerusakan. Itu artinya para malaikat sebenarnya tidak mengetahui bahwa manusia dan jin memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki sifat-sifat yang berbeda dalam melakukan aktivitas, mengisi dan mengatur masyarakat di bumi. Itulah sebabnya kemudian Allah menjawabnya dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Artinya para malaikat ada hal-hal yang dia tidak ketahui terkait masalah Nabi Allah Adam. Itu ayat tadi bermakna umum. Ayat tadi tidak bisa kemudian dipahami sebagai khusus peristiwa penciptaan Adam. Ayat itu bukan berarti tidak boleh dijadikan dasar atau dalil untuk menilai, menghukumi fakta-fakta yang terjadi sekarang. Ayat 30 surat Al-Baqarah ini tematik, artinya bisa relevan jika dikaitkan dengan konteks kekinian, dengan konteks kehidupan kita saat ini. Kenapa? Karena ayat ini bersifat umum. Tidak ada dalil lagi yang mengkhususkan bahwa ayat ini harus ditafsirkan, harus dipahami sebagai proses penciptaan Adam dan pertanyaan malaikat kepada Allah tentang penciptaan Adam. Pada hakikatnya ayat ini tetap harus dipahami secara umum karena tidak ada nas atau dalil atau ayat atau hadis lain yang mengkhususkan ayat ini. Itu pun kemudian yang membuat para ulama usul fikih membuat kaidah untuk lebih memudahkan kita memahami nas syara yang berbunyi al-am yabqa fi umumihi. Jadi keumuman lafaz tetap selamanya umum idza ma dalat dalilu takhsis, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi ayat ini bisa ditafsirkan dalam zaman apapun, dalam konteks apapun.
yang memang lebih ke arah kepemimpinan. Itu Allah memang pada hakikatnya memberikan amanah penuh kepada umat manusia, Bani Adam, untuk mengelola bumi, memimpin bumi, menegakkan hukum-hukum dan keadilan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Itulah makanya kemudian saat ini umat Islam memiliki pandangan yang khas tentang kepemimpinan, di mana seorang pemimpin dalam Islam ketika mendapat mandat, mendapat amanah dari Allah bahwa dia diminta dan dipercaya oleh umat untuk memimpin, maka mau nggak mau dia harus menjalankan syariat Islam, menjadikan ajaran Islam sebagai aturan yang digunakan untuk mengatur rakyatnya. Itulah pengertian daripada ayat tadi. Ketika kita kaitkan dengan hal-hal sekarang, bagaimana dengan kepemimpinan yang tidak mau menerapkan ajaran Islam, atau hanya sebagian dari ajaran Islam yang diterapkan, sebagian lain tidak bisa diterapkan karena alasan persatuan, karena alasan segala macam sebagai pertimbangan demi keutuhan negara. Apakah itu termasuk dalam kategori pemimpin yang memang sah secara ajaran Islam untuk diakui atau tidak? Jelas itu adalah pemimpin yang tidak layak untuk kita ikuti. Karena pemimpin yang layak untuk diikuti adalah yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, ila akhir ayat. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, yaitu pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mau mengatur masyarakatnya dengan Islam, tidak dengan jalan lain, tidak dengan cara-cara di luar Islam. Itulah makanya kemudian hidup kita akan bisa berkah jika dipimpin oleh pemimpin yang mau menerapkan ajaran Islam secara kafah, mengatur masyarakatnya secara kafah, tentunya dengan keadilan, kebenaran, juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga akidah rakyatnya, membimbing rakyatnya kepada akhlakul karimah, menjadikan rakyatnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itulah pemimpin yang ideal, pemimpin yang harus jadi dambaan umat. Bukan sekedar pemimpin yang hanya bisa berretorika, memiliki konsep program-program pembangunan fisik yang luar biasa, brilian, tapi dari sisi akidah beliau tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga membuat masyarakatnya rusak secara moral dan akhlak, tetapi tinggi peradabannya, sejahtera ekonominya. Jika hal itu terjadi, tentunya tidak ada keseimbangan dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya dalam Islam, semua aktivitas manusia itu ada kaitannya dengan kehidupan manusia di akhirat kelak. Itulah makanya tafsir ayat 30 ini lebih cocok untuk kita jadikan pedoman kita, bahwa saat kita diberi amanah menjadi seorang pemimpin atau memimpin apapun, keluarga, lembaga, paguyuban, komunitas, bahkan negara atau dunia, tentunya seorang muslim harus menjadikan ajaran Islam sebagai dasar acuan untuk bisa mentasaruf, mengatur masyarakat banyak ini dengan Islam. Itulah. Nggak boleh ada jalan lain kecuali dengan Islam, karena ayat-ayat yang lain pun mendukung. Ayat lain yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan.
Itulah yang kemudian menjadi sebab kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang ikhlas, yang mau diatur oleh Islam, menginginkan pemimpin yang seperti itu, yang mau menerapkan ajaran Islam secara total, secara kafah, secara keseluruhan, karena itu kewajiban. Karena bagi seorang muslim yang sudah paham saat itu adalah perintah Allah dan kemudian tidak bisa dijalankan olehnya, maka menjadi suatu konsekuensi yang negatif. Efeknya di akhirat kelak, orang-orang muslim seperti itu akan mendapatkan kerugian dan celaan serta murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain itu menjelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun faulaika humuz zalimun. Jadi tafsir ayat 30 ini memang mengharuskan umat Islam untuk mewujudkan kepemimpinan yang islami, yang tentunya mengikuti ajaran Islam, mengikuti pemahaman-pemahaman Rasulullah dan sahabat, mengikuti pemahaman tabi'in, mengikuti pemahaman tabi'it tabi'in, mengikuti generasi salafus saleh, mengikuti pemahaman generasi khalaf, mengikuti pemahaman generasi akhir zaman, yaitu generasi kita. Tentunya generasi kita harus mengikuti pemahaman generasi-generasi kaum muslimin yang terdahulu. Nggak bisa kita memahami Islam, tapi kemudian maknanya dipelintir, dipahami sesuai dengan konteks sekarang, dengan berbagai alasan. Wah, udah nggak bisa Islam ini diterapkan secara total. Kasihan orang-orang minoritas. Dalam Islam, ketika ajaran Islam diterapkan, orang-orang minoritas non-muslim itu akan dilindungi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka bebas pergi ke gereja, mereka bebas pergi ke wihara, mereka bebas beraktivitas sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya? Jadi begitu, nggak usah khawatir dari rakyatnya sampai pemimpinnya. Yuk kita terus ngajak, walaupun saat ini belum juga diterima, tetap kita istiqomah mendakwakan bahwa ajaran Islam itu harus diterapkan secara total. Ya. Kesimpulannya, ajaran Islam itu harus jadi pedoman dalam mengatur masyarakat. Di tafsir ayat 30 ini memiliki pesan bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang diperintahkan Allah untuk meraih kepemimpinan, agar orang-orang yang ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini bisa dicegah oleh orang-orang yang bertakwa. Jika orang-orang yang bertakwanya tidak ingin tampil memimpin dunia, yang muncul adalah orang-orang fasik dan zalim, makin rusaklah bumi ini. Jadi saat para malaikat protes bahwa Allah seakan-akan akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, itu jawabannya bahwa Allah memang menginginkan orang-orang yang bertakwa itu memegang amanah kepemimpinan agar kehidupan ini bisa berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Terwujudlah kehidupan yang bardatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, sebelum ditutup, saya simpulkan sekali lagi, kesimpulannya tafsir ayat 30 ini memberikan pesan kepada umat Islam untuk meraih kepemimpinan dengan mengatur masyarakatnya berdasarkan ajaran Islam. Sebelum ditutup, sekali lagi, yuk para subscriber, like, komen, share, dan pencet tombol notifikasi lonceng saya yang belum mencet. Bagi para penonton yang belum sempat subscribe, ayo silakan subscribe, like, komen, share, dan pencet tombol lonceng notifikasi saya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.